Halo, selamat siang semuanya. Yang Pak, Pak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, ya baik. Ini saya lihat ya sudah 26 peserta termasuk saya, berarti 25 mahasiswa dari 33 ya. Ya, jadi kelas kita ini mahasiswanya tinggal 33 karena ternyata ada satu lagi ya yang pindah atau ya mengundurkan diri. Saya dapat kabar menjelang UTS. Juga ada satu lagi ya Gracia itu yang sempat ikut di awal-awal, sama ada satu nama yang memang nggak pernah muncul dari awal ya. Jadi kelas kita tinggal 33. Oke, baik. Untuk minggu lalu bagaimana UTS-nya? Saya belum sempat meriksa sebenarnya. Apakah mungkin terlalu sulit atau terlalu mudah? Pas-pasan, Pak, pas-pasan. ada yang sulit, ada yang susah ya Pak. Ya, Susah, Pak. ya, ya. Oke ya. Ya, saya mencoba untuk memberikan soal-soal yang mungkin bervariasi begitu ya. Karena juga sebenarnya kalau untuk counting itu ada banyak sekali pilihannya. Lalu kemudian ya daripada saya hanya mengeluarkan satu atau dua jenis, lebih baik ya saya buat aja banyak variasi. Tapi ya saya acak itu ya. Jadi kemarin itu distribusinya itu saya acak. Jadi siapa dapat yang mana itu sudah saya coba semua kombinasi gitu ya. Ya, artinya ya saya selalu melihat komposisi, pasti ada soal yang mungkin cukup sulit, namun juga ada soal yang cukup mudah ya. Artinya ya harusnya kalau untuk sekedar lulus ya, kecuali Anda memang nggak serius mengikuti kuliah ya seharusnya pasti kan lulus lah harusnya ya. Tapi kalau misalkan ya mungkin untuk dapat nilai A ya Anda harus betul-betul paham gitu ya. Oke, mungkin saya akan ya membahas sedikit mengenai UTS kemarin ya. Ya, terutama mungkin kalau untuk yang nomor 2 yang mengenai relasi rekurensi itu kan teknis ya. Jadi saya rasa itu tinggal masalah Anda melaksanakan prosedur dan tinggal bagaimana Anda teliti dalam menghitung ya. Jadi yang nomor 2 hari ini mungkin nggak saya bahas karena langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Saya akan membahas yang nomor 1 dan nomor 3. Ya, untuk nomor 1 itu himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E. Lalu ada dua relasi R dan S. Lalu ya, kalau Anda dapat soal yang A, itu berarti Anda diminta untuk mengecek sifat refleksif, simetris, dan transitif pada relasi R. Kalau Anda dapat soal B, itu berarti untuk relasi S. Nah, di sini dari pertanyaannya, ya, apakah sifat-sifat refleksif, simetris, dan transitif berlaku? Itu artinya Anda harus mengecek kebenarannya untuk 3 sifat tersebut. Mengecek kebenaran itu artinya ya Anda membuktikan bahwa sesuatu memang berlaku untuk semua kemungkinan. Tapi kalau misalkan itu salah, berarti Anda memberikan istilahnya counter example ya, memberikan contoh di mana sifat ini tidak berlaku. Nah, untuk yang pertama, untuk relasi R, ini ada A, B, B, B. Ya, ini artinya A berelasi dengan A berelasi dengan B berelasi dengan B, dan seterusnya. Di sini, ya relasi R ini dia bersifat refleksif ya. Karena di sini himpunan semestanya ada 5 anggota dan ternyata masing-masing semuanya ya berelasi dengan dirinya sendiri.
A berelasi dengan A, B berelasi dengan B, C berelasi dengan C, D dengan D, E dengan E. Berarti yang untuk sifat refleksif jawabannya berlaku ya. Tapi untuk sifat simetris ini tidak berlaku ya. Karena kalau simetris itu apa? Kalau X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh. Di sini B, C, berarti B berelasi dengan C. Tapi kalau dibalik, C dengan B tidak ada di sini. Ya, berarti B berelasi dengan C, tapi C tidak berelasi dengan B. Berarti ini hanya satu arah ya relasinya, tidak berlaku bolak-balik. Berarti dia tidak bersifat simetris. Untuk counter example-nya tidak harus B, C. A, B juga bisa. Karena ini ada A, B tapi nggak ada B, A. C, D juga bisa jadi counter example. Karena nggak ada D, C. Ya, di sini saya hanya memberikan satu contoh, yaitu B dan C berelasi R, tetapi sebaliknya C dengan B tidak. Lalu kemudian sifat transitif. Transitif itu artinya kalau X berelasi dengan Y, Y berelasi dengan Z, maka X juga berelasi dengan Z. Nah, di sini kalau Anda mau mencari counternya, Anda harus mencari kemungkinan dari X, Y, Z-nya. Di sini saya ambil contohnya, A dengan B berelasi, B dengan C berelasi, tetapi A dengan C tidak berelasi, karena tidak masuk ke dalam sini. Di mata kuliah logika, bagaimana Anda mencari negasi dari implikasi jika P maka Q? Apa negasinya? Kalau ada implikasi jika P maka Q, maka negasi atau ingkarannya apa? P dan negasi Q. P dan negasi Q. Ya, gampangnya gini ya. Jika P maka Q itu artinya P itu jadi syaratnya, lalu Q itu menjadi janjinya. Ya, jadi syaratnya apa supaya dijanjikan sesuatu yang lain. Nah, kalau kita mencari negasinya, berarti kan syaratnya terpenuhi, tetapi dia tidak melaksanakan janjinya. Berarti syaratnya P terpenuhi, tetapi janjinya Q tidak dipenuhi. Berarti P dan negasi Q. Nah, sebenarnya untuk yang sifat simetris sama transitif, ini kan kita mencari negasi dari suatu implikasi. Simetris, kalau X berelasi Y, maka Y berelasi X. Berarti kalau mencari counternya adalah kita mencari yang X berelasi Y, tetapi Y tidak berelasi dengan X. Demikian pula yang transitif ya. X dengan Y berelasi, Y dengan Z berelasi, tetapi X dengan Z tidak berelasi. Ya, jadi di sini yang dinegasikan adalah yang konsekuensinya. Ya. Oke, lalu kalau untuk yang relasi S, nah di sini relasi S tidak bersifat refleksif. Karena apa? Tidak semua anggota dari himpunan semestanya berelasi dengan dirinya sendiri. Memang di sini ada A, dan E, E. Berarti kan paling tidak ada anggota
semesta yang berelasi dengan dirinya sendiri. Tetapi kalau refleksif itu berlakunya untuk semua. Nah, maka di sini B dengan B tidak ada, C dengan C tidak ada, D dengan D juga tidak ada. Berarti dia tidak memenuhi sifat refleksif karena tidak semua. Lawannya tidak semua, lawannya semua adalah ada yang tidak. Ya. Kalau kalian sudah mempelajari ya kuantum universal untuk setiap sama yang eksistensial itu ya, lawan dari semua adalah ada yang tidak ya. Kalau misalkan untuk setiap X berlaku P, lawannya adalah ada X sehingga tidak berlaku P. Kan begitu ya, kalau dinegasikan. Berarti di sini, ya sebenarnya tidak harus disebutkan semuanya, tapi saya ingin menegaskan bahwa di sini B, C, dan D tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Ya Anda bisa menyebutkan salah satu, tidak refleksif karena B dengan B tidak berelasi S. Itu cukup sebetulnya. Nah, lalu kemudian untuk sifat simetris. Kalau untuk relasi S ini berlaku. Karena kita melihat kalau ada pasangan X dan Y yang berbeda. Ya kalau X sama Y-nya sama ya itu kan jelas ya. Karena dibalik nggak akan ada perubahan. Makanya saya mengajak hanya untuk yang berbeda. Nah, ternyata di sini A, B ada, B, A juga ada. B, C ada, C, B ada. C, D ada, D, C ada. D, E ada, D juga ada. Berarti setiap pasangan berbeda, ternyata kebalikannya juga sama-sama masuk dalam relasi S. Sehingga di sini ini berarti dia bersifat simetris. Ya, Anda harus melihat semua kemungkinan ya. Semua kemungkinan di mana X dan Y-nya berbeda. Kalau misalkan salah satu saja ada yang kebalikannya nggak masuk, berarti dia tidak simetris. Nah, lalu kemudian yang sifat yang ketiga, ya dia tidak bersifat transitif. Karena saya bisa menemukan sama, kebetulan konternya sama dengan yang soal A, B berelasi, ya, B, C juga berelasi, tetapi A, C tidak berelasi. Ya, jadi Anda ya bisa menemukan banyak sebenarnya. B, C dengan C, D masuk, tapi B, D tidak masuk. Ya, itu bisa. Ya, prinsipnya kalau Anda membuktikan ya kebenaran secara umum, ya berarti Anda antara harus mengambil semuanya, ya, atau Anda membuat permisalan. Kebetulan ini berhingga, jadi Anda bisa Anda tulis satu persatu. Tapi kalau Anda ingin menyangkal suatu sifat yang berlaku secara umum, Anda tinggal menemukan satu buah contoh penyangkal atau counter example. Baik, bagaimana ini? Nomor 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau barangkali kemarin waktu ujian ada yang mengerjakan dengan cara yang mungkin cukup berbeda? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Di siapa tadi? Saya, Pak. Nggak jadi, Pak. Itu teman saya. Oh. Dia yang nanya, Pak. Ini sedang di tempat yang sama ini. Ya, Pak. Untuk nomor 1 ini, ya mungkin satu hal yang saya tambahkan lagi ya. Di sini kan pertanyaan di soalnya adalah menanyakan sifat-sifat refleksif
simetris, dan transitif. Jadi artinya memang saya meminta untuk mengecek tiga-tiganya. Beda kalau pertanyaannya adalah apakah ini merupakan relasi ekivalensi atau bukan. Kalau pertanyaannya demikian, misalkan Anda sudah ketemu nggak refleksif, Anda nggak perlu mengecek yang lain. Karena satu sifat nggak terpenuhi berarti dia bukan merupakan relasi ekivalensi, ya, satu dari tiga sifat itu. Tapi di sini saya meminta mengecek masing-masing sifat. Ya memang ada yang terpenuhi, ada yang tidak, ya seperti itu. Oke, yang nomor 2 itu saya teknis ya, jadi mungkin tidak saya bahas langsung di sini. Nah kemudian ya untuk soal 3 ya, jadi di sini dari 4 soal variasi ya yang ya saya beranggapan bahwa tingkat kesulitannya kurang lebih sama ya, sehingga ya Anda hanya mengerjakan 2 dari 4 ini. Nah, ini yang pertama ya, dari sebuah kelas di Prodi Informatika ada 30 orang mahasiswa, akan dipilih 7 orang untuk mengikuti 4 macam lomba. Lalu 4 macam lomba itu 3 diantaranya individu, sedangkan 1 lomba lagi lomba kelompok ya, atau kelompok berempat. Lalu karena 4 lomba tersebut akan digelar pada hari yang sama, maka tiap mahasiswa ya hanya boleh mengikuti paling banyak 1 macam lomba ya. Ya, jadi cuma ikut 1 lomba atau ikut sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara untuk memilih 7 peserta lomba itu. Ya, di sini untuk angkanya mungkin nanti akan jadi agak cukup besar begitu ya. Untuk lomba individu yang pertama, ya tentu saja masih ada 30 mahasiswa yang dapat dipilih. Ya ini masih bebas ya, di sini mungkin ini bukan lomba yang mungkin merupakan lomba bidang informatika gitu ya, mungkin ya hanya sekedar acara antar prodi gitu ya, antar fakultas seperti itu. Mungkin lombanya juga bukan lomba programming, mungkin ya lomba mungkin biliar atau apa gitu ya. Jadi di sini tidak ada pembedaan untuk IP. Ya artinya bebas. Untuk lomba pertama masih ada 30 kandidat yang bisa dipilih. Lalu lomba kedua, karena yang harus sudah terpilih, maka untuk lomba yang kedua calonnya tinggal 29 orang. Lalu dengan argumen yang sama, untuk lomba yang ketiga tinggal 28 orang. Nah, setelah 3 lomba itu sudah ketahuan siapa yang ikut, berarti kan tinggal 27. Nah, dari 27 orang ini kemudian dipilih untuk yang mau ikut lomba yang berkelompok, ya, kelompoknya berempat. Nah, di sini karena tidak ada pembedaan urutan pada kelompok tersebut, artinya 4 orang itu ya sebenarnya yang penting 4 orang yang sama, tidak dijelaskan ada ketua atau semacamnya, maka kita menggunakan kombinasi, yaitu 27 kombinasi 4. Ya, yang saya hitung ini sama dengan 17.550. Nah, di sini karena pemilihan pesertanya juga ya seperti prinsip permutasi juga sebenarnya ya, itu juga independen, maka kemungkinannya total akan dihitung dengan aturan perkalian, yaitu 30 kali 29 kali 28 kali 17.550. Nah, ternyata hasilnya ada ya sangat banyak, 427.518.000 kemungkinan. Ya sebenarnya kalau Anda menuliskan 30 kali 29 kali 28 kali 27 kombinasi 4, itu sudah saya betulkan ya.
Ya, tapi mungkin kalau ini take home kan bisa apa namanya Anda hitung sampai angka yang paling detail gitu ya. Ya, kemudian untuk yang soal B, ya di sini kalau tadi mahasiswa, sekarang dosen. Jadi satu prodi informatika ini punya 15 orang dosen tetap yang yang pria 9, yang wanita ada 6. Lalu dari 15 dosen tersebut akan dipilih 6 orang dosen untuk mewakili prodi informatika dalam rapat kerja dengan rektorat. Nah, di sini diberikan ketentuan bahwa perwakilan dosen tidak boleh semuanya pria atau semuanya wanita. Dan banyaknya perwakilan wanita tidak melebihi banyaknya perwakilan pria. Tidak melebihi itu artinya bisa lebih sedikit, boleh juga sama. Yang penting nggak lebih ya. Prinsipnya kan lebih, sama, atau kurang gitu ya. Kalau nggak lebih ya berarti kurang dari atau sama dengan. Berarti di sini yang diperbolehkan hanyalah karena nggak boleh semuanya pria juga, nggak boleh semuanya wanita, berarti hanya ada 5 pria 1 wanita, 4 pria 2 wanita, atau 3 pria 3 wanita. Hanya ada 3 komposisi yang diperbolehkan. Nah, lalu masing-masing saya hitung ada berapa banyak kemungkinannya. Ini menggunakan kombinasi karena juga tidak diperhatikan urutannya begitu. Lalu ya saya cek untuk masing-masing kasus. Yang 5 pria 1 wanita ini ada 756. Lalu yang 4 pria 2 wanita ada 1890. Dan yang 3 pria 3 wanita ada 1680. Ya, tentu saja kan memilihnya independen ya antara pria dengan wanita. Ya. Di sini kan bukan yang bukan yang mau bepergian keluar kota gitu ya, harus satu kamar, harus satu gender, bukan seperti soal yang kemarin ya. Nah, ini 3 kasus yang ya berbeda-beda, tidak mungkin terjadi bersamaan, sehingga total banyaknya berarti tinggal dijumlahkan, yaitu menjadi 4.326. Baik, apa ada pertanyaan mungkin untuk yang soal A dan soal B? Belum, Pak. Belum. Oh ya, untuk yang soal A, itu mungkin juga bisa jadi ada yang mengerjakan terbalik ya. Jadi pertama yang dipilih untuk yang lomba kelompok dulu. Itu juga bisa ya. Ini kalau Anda lihat kan sebenarnya 30 kali 29 kali 28 kali 27 kali 26 kali 25 kali 24. Baru dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya kalau Anda kerjakan, misalkan Anda pilih yang kelompok dulu berempat, berarti Anda punya 30 kombinasi 4. Berarti kan 30 kali 29 kali 28 kali 27 baru dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi setelah itu untuk memilih lomba yang individu kan semakin sedikit kandidatnya. Kalau diambil 4 berarti kan tinggal 26. Ambil satu lagi tinggal 25, ambil lagi tinggal 24. Ya, berarti sebenarnya Anda akan mengalihkan angka-angka yang sama. Ya, sama-sama dari 30 sampai 24 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi nanti walaupun Anda mengerjakannya dengan memilih yang kelompok dulu, kelompok berempat dulu, nanti hasil akhirnya akan tetap sama. Ya, di sini kebetulan saya
memilihnya yang individu dulu yang saya habiskan, baru kemudian yang kelompok. Oke. Lalu yang soal C. Di dalam sebuah kotak ada 8 bola merah dan 8 bola putih. Masing-masing sudah ditandai dengan simbol yang berbeda-beda ya. Ya, jadi anggap aja diisi angka 1 sampai 8 ya. Jadi merah 1, merah 2 sampai merah 8, putih 1, putih 2, putih 8. Jadi Anda mengambilnya itu ya pasti sudah teridentifikasi. Ini bola merah yang keberapa, putih yang keberapa. Lalu dalam satu permainan ya, seorang pemain diberi kesempatan maksimal 5 kali untuk mengambil bola. Ya, saya tanpa melihat, sehingga dia nggak tahu dia ngambil warna merah atau putih dan bola yang keberapa, begitu ya. Dan yang sudah terambil tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, dia akan dinyatakan menang gitu ya dalam permainan ini kalau dia bisa mendapatkan 3 buah bola berwarna merah. Dan setelah itu dia tidak boleh lagi mengambil bola. Nah, lalu ada berapa banyak kemungkinan urutan bola yang terambil kalau dia menang dalam permainan tersebut. Nah, di sini sebetulnya kalau untuk kondisi menang, berarti kan harus dapat 3 buah bola merah. Bisa saja dia cukup beruntung. Yang pertama, dia mengambil 3 buah bola, semuanya merah, bisa. Atau dari 3 bola pertama, terambil 2 merah dan 1 putih. Lalu bola keempat, warnanya merah. Atau 4 bola pertama yang terambil, itu ternyata imbang, 2 merah, 2 putih. Lalu bola kelima, warnanya merah. Ya, kalau untuk case yang pertama, kalau dia mengambil 3 buah bola, sudah merah semua, dia nggak perlu lagi mengambil bola keempat sama kelima. Dia udah menang. Ya, setelah menang, stop. Dia tidak mengambil lagi. Nah, jadi di sini mungkin yang merupakan bagi kasusnya. Nah, untuk yang pertama, 3 bola pertama semuanya berwarna merah, ya. Berarti karena diambil secara berurutan tanpa pengembalian, berarti kita menggunakan permutasi di sini, ya. Berarti ada 8 kali 7 kali 6. Ada 336. Ya, bolanya bisa Anda beri simbol angka atau ya misalkan alfa, beta, gamma juga bisa. Tapi kan di sini kita memperhatikan bagaimana urutannya. Ya. Berarti ada 8 kali 7 kali 6, ada 336 kemungkinan. Itu kalau 3 bola pertama langsung kebetulan merah semua. Lalu yang kedua, jadi pertama 3 bola pertama 2 merah 1 putih. Yang keempat merah lagi. Berarti kan masih ada beberapa kemungkinan ya. Apakah putihnya itu di bola pertama, bola kedua, atau bola ketiga. Jadi di sini untuk case yang kedua masih ada 3 kemungkinan pola. Tetapi masing-masing akan sama kemungkinannya. Karena sama-sama mengambil 3 merah sama 1 putih. Ya. Nah, di sini berarti kita menggunakan permutasi untuk yang 3 merah, lalu yang putih ada 1 bola putih, berarti masih ada 8 kemungkinan, dan ini ada 3 macam pola, berarti masih dikali 3 lagi. Ada 3 macam pola gitu ya. Kemudian 8 kali 7 kali 6 itu kemungkinan yang bola merah, lalu yang 8 itu kemungkinan bola putih. Ya, berarti ini total ada 8.064 kemungkinan. Ya. Lalu untuk yang kasus yang ketiga, ya
4 bola diambil, 2 merah, 2 putih, lalu terakhirnya bola merah. Nah, ini ternyata ada 6 pola berbeda ya. Ya, apakah merah-merah putih-putih, merah putih, merah putih, dan seterusnya. Pokoknya 2 merah, 2 putih itu kan ada 6 kemungkinan ya. Urutannya ada 6 kemungkinan. Untuk yang bola merah mengambil 3, berarti 8 kali 7 kali 6. Yang bola putih terambil 2, 8 kali 7. Dan ada 6 buah pola. Dikalikan semua menjadi 112.896. Nah, kalau misalkan ini dijumlahkan semua, karena ini kan tiga kejadian yang berbeda ya, tidak beririsan, totalnya menjadi ada 121.296. Ya, ini kalau ya istilahnya kalau dalam duel kayak duel bergu itu ya, kalau Anda lihat model kayak Piala Thomas atau Piala Uber itu kan kayaknya pakai sistem best of 5 gitu ya. Jadi misalkan ya harusnya kan ada 5 pertandingan ya, tapi kalau sudah ada yang menang 3 kali ya berarti sudah selesai gitu ya. Bisa jadi katakanlah tunggal, ganda, tunggal menang semua langsung skornya 3-0. Nah, berarti kan yang 2 pertandingan lagi nggak perlu dimainkan karena udah jelas siapa yang menang ya. Atau ya mungkin 3 pertandingan pertama skornya 2-1, lalu di laga yang keempat menjadi 3-1 gitu ya, sehingga yang pertandingan kelima nggak perlu dimainkan. Atau ya mungkin ketat saling berbalas 2-2, lalu baru yang match kelima sebagai match penentuan. Ya, jadi ya pasti setelah itu akan menang dengan skor 3-2 pasti kan. Seperti itu. Ya, lalu yang soal D. Nah, di sini ya untuk menggunakan ini masalah membuat password ya untuk suatu website. Nah, di sini dia meminta ya ini mungkin termasuk lemah gitu ya passwordnya karena cuma ada 4 karakter atau 6 karakter begitu ya. Tapi di sini ya saya nggak berani memberikan lebih soalnya nanti angkanya jadi besar sekali. Nah, di sini passwordnya itu bisa berupa 4 huruf kecil, tetapi dengan syarat 3 diantaranya konsonan dan 1 lagi adalah vokal. Nah, itu kalau dia berupa huruf kecil. Kalau huruf kecil ada 4 karakter gitu ya. Tapi bisa juga angka. Kalau angka bebas 0 sampai 9 dan ini boleh ada yang sama. Tadi kalau yang huruf kecil itu harus berbeda semua hurufnya. Tapi kalau yang angka ini boleh ada yang sama. Jadi misalkan Anda bikinnya 333, 333 juga boleh. Ya. Nah, di sini kita meninjau ya untuk password yang jenis pertama itu ada ya 3 konsonan sama 1 vokal. Nah, vokalnya itu kan bisa jadi pada pada karakter yang pertama, bisa juga pada yang kedua, ketiga atau keempat. Jadi masih ada 4 kemungkinan letak. Dan di sini ya kalau Anda passwordnya Anda acak, itu akan memunculkan juga password yang berbeda ya. Jadi ABCD dengan ACDB itu kan dianggap sebagai password yang berbeda. Sehingga di sini kita menggunakan permutasi. Ya. Untuk memilih konsonan dari 21 konsonan dipilih 3 yang berbeda-beda, berarti ada 21 kali 20 kali 19. Huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O ya. Sehingga komposisinya akan ada 39.900 kemungkinan. Tetapi itu untuk satu pola. Kalau pola yang lain bagaimana?
ya Anda cuma tinggal ini aja kan, mengubah urutannya saja. Tetapi yang dikalikan angka-angkanya tetap sama. Berarti 39.900 ini dikali 4 menjadi 159.600 kemungkinan. Lalu untuk yang password berupa angka itu setiap karakter berarti ada 10 kemungkinan ya, dari 0 sampai 9. Dan di sini 6 angka ini bebas dipilih, boleh berulang. Berarti masing-masing ada 10 kemungkinan dan dia juga independen dan sesuai dengan urutannya. Berarti akan ada 10 kali 10 dan seterusnya sampai sebanyak 6 kali ya. Perkalian dari 10 ini ya. Berarti ada 10 pangkat 6 yaitu 1 juta. Jadi untuk yang menggunakan huruf kecil ada 159.600, yang menggunakan angka ada 1 juta. Ya tinggal jumlahkan saja. Karena itu kan dua jenis yang berbeda. Ya, berarti menjadi 1 juta 159.600. Ya, di sini memang saya mencoba untuk memvariasikan soal cerita, ada yang menggunakan permutasi, ada yang menggunakan kombinasi, ada yang menggunakan penjumlahan, perkalian ya. Jadi ya mungkin mungkin agak sulit untuk membuat soal yang bisa mencakup semuanya ya. Tapi ya saya rasa mengerjakan 2 dari 4 ini ya mestinya Anda sudah menggunakan sebagian besar dari metode yang ada gitu ya. Ada pertanyaan mungkin untuk pembahasan yang nomor 3? Ya, saya belum sempat saya periksa. Ya, nanti coba saya pas saya ada waktu luang ya, mungkin ya kalau bisa mungkin minggu depan bisa mungkin di LMS bisa saya rilis nilainya gitu ya. Ya, kebetulan saya semester ini cukup banyak juga kelas yang saya ajar gitu ya. Jadi ya saya kemarin ya hampir tiap hari ada ujian gitu ya. Jadi belum sempat saya periksa semua gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lewat chat. Kalau yang nomor 4 itu kenapa 21 kali 20 kali 19? Ya, itu karena di sini passwordnya terdiri dari 3 huruf konsonan. Konsonan itu kan ada 21 ya, jadi 26 alfabet A sampai Z dikurangi yang A, I, U, E, O, jadi tinggal 21. Ya, di sini kan hanya ada 3 karakter konsonan ya. Berarti dan itu harus berbeda-beda. Berarti untuk konsonan yang pertama ada 21, konsonan yang kedua 20, dan konsonan yang ketiga 19. Ya. Dan kenapa bukan 21 faktorial? Itu kalau Anda membuat password yang panjangnya 21 dan semuanya konsonan. Ya, itu baru jadi 21 faktorial. Karena Anda harus memilih semuanya dan Anda hanya mengacak posisinya. Itu baru menjadi 21 faktorial. Tapi di sini kan Anda tidak diminta untuk membuat password dengan 21 konsonan, hanya 3. Jadi Anda di sini hanya memilih 3 dari 21 konsonan. Oke, ya.
Oke. Baik, ya. Oke, ya nanti ini apa saya rapikan lagi pembahasannya, nanti bisa saya share di grup nanti ya. Oh, 33 nih hadir semua nih berarti. Luar biasa. Ya, lalu mungkin saya juga membahas ya soal-soal latihan mengenai fungsi. Jadi ya di pertemuan sebelum UTS ini belum saya jadikan bahan untuk ujian. Jadi di sini untuk materi fungsi ya ini sudah tersedia soal-soal latihannya. Ya ini akan ya saya bahas begitu ya. Walaupun mungkin ini apa belum saya buat versi yang lebih rapi, tapi ya setidaknya apa masing-masing soal sudah ada jawabannya gitu ya. Ya, untuk soal yang pertama untuk ada himpunan X sama dengan himpunan 0, 1, 2 sampai 7, lalu kemudian Y 8, 10, 12 sampai 22. Ya, di matematika kalau misalkan Anda melihat pola apa yang semacam ini ya ada apa dan seterusnya gitu ya, 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 7, itu artinya diasumsikan ya polanya sudah jelas ya. Jadi titik-titik ini mewakili polanya. Jadi misalkan ini 0, 1, 2 kan jelas bertambahnya satu angka. Kalau yang Y 8, 10, 12 berarti bertambahnya kan dua angka. Lalu kalau misalkan apa fungsi F ini adalah Fx sama dengan 2x tambah 8 dari X ke Y, lalu tentukan pasangan terurutnya ya. Jadi pasangan dari X dan Fx. Nah jawabannya ya ini saja ya tinggal kita list gitu ya semua anggota dari domainnya. X itu domain, Y itu kodomain. Ya tinggal memasangkan setiap X dengan 2x tambah 8. Ya, jadi 0 ya dengan 8, lalu 1 dengan 10 ya, karena 2 kali 1 tambah 8 ya 10. 2 dengan 12 dan seterusnya. Lalu untuk yang soal berikutnya untuk fungsi fx sama dengan apa? Ya ini fungsi floor ya. Floor itu kan lantai. Nah, itu di bawah. Berarti ini fungsi pembulakan ke bawah. Kalau yang kebalikannya itu apa? Fungsi sailing ya. Sail itu atap, berarti atas ya, berarti pembulatan ke atas. Jadi ini prinsipnya adalah membulatkan suatu bilangan ke bilangan bulat terdekat yang di bawahnya ya. Jadi di sini ya 3,1 maupun 3,9 ya floornya ya sama-sama 3. 3 ya floornya 3 sendiri. Nah di sini untuk domainnya ya tentu saja ini kita menggunakan himpunan bilangan real. Oh ya Anda mungkin saya nggak tahu ya mungkin ya kalau saya menduga mungkin Anda paham tapi mungkin istilahnya sering terbolak-balik. Tahu bedanya bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real? Sudah pernah diajarkan belum apa mengenai himpunan-himpunan semacam itu selama di sekolah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, kalau bilangan asli itu ya kayak gimana bilangan asli? 1, 2, 3. 1 sampai 9, Pak. Sampai 9. Oh. 10 bukan bilangan asli, 10. 1 sampai 10, 1 sampai 6. Angka yang dimulai dari 1, Pak. 0 sampai 9, Pak. Dari 0. Nah, 0 oh ya. sampai 9. Oke, berarti ini mungkin apa kalian mungkin sering terbolak-balik dari istilahnya ya. Jadi gini, bilangan asli itu isinya adalah
1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Jadi bukan hanya sampai 9 ya. Jadi itu ibaratnya Anda berhitung lah ya. Anda mau dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bilangan asli. Dan itu sampai tak hingga ya, artinya 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Itu tak hingga banyak. Kalau bilangan cacah, itu ya sebenarnya bilangan asli, tapi digabungkan dengan bilangan 0. Karena 0 itu juga sesuatu yang tercacah gitu ya. Ya, untuk melambangkan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Kalau tidak ada berarti banyaknya adalah 0. Jadi kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat, itu berarti bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatifnya. Jadi bukan hanya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi juga min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Ya mungkin apa saya tambahkan di sini aja ya, mungkin ya. Bilangan asli ya, itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tak hingga ya. Kalau bilangan cacah itu berarti kita juga melibatkan 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat ya, itu kita juga melibatkan yang negatif, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan rasional itu ya berarti apa? Semua bilangan ya, sebenarnya gambarnya pecahan ya. Semua bilangan berbentuk A dibagi dengan B ya. Ya, dengan A dan B ini bilangan bulat. Bilangan bulat dan B-nya ini tidak sama dengan 0. Oh. Ya, jadi bilangan rasional ya. Jadi di sini yang namanya rasional itu bukan masalah sesuatu yang make sense gitu ya. Tapi dari kata rasio. Rasio itu perbandingan. Berarti merupakan A bagi B. Dengan A dan B ini bilangan bulat, tetapi penyebutnya ya A itu pembilang, B penyebut. Penyebutnya tidak boleh 0. Nah, kalau bilangan real bagaimana? Bilangan real itu ya kalau Anda dulu membuat garis bilangan, ya semua titik pada garis bilangan itulah bilangan real. Jadi nggak cuma sekedar yang bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak hanya bilangan pecahan setengah, sepertiga, seperlima. Tapi juga ya bilangan desimal. Misalkan 3,457 sekian, dan seterusnya. Jadi itu semua bilangan termasuk bentuk akar, gitu ya, akar 2, bilangan pi, bilangan e, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda dari penggaris gitu ya, itu kan sudah dibikin skalanya atau masing-masing jaraknya ya berapa senti itu kan, atau senti lalu dibagi milimeter, tapi di antaranya itu kan masih ada nilai. Nah, keseluruhan itulah yang disebut dengan himpunan bilangan real gitu ya. Keseluruhan dari garis bilangan. Ya, ini nanti akan digunakan nih kalau Anda nanti dapat mata kuliah kalkulus ya, karena nanti kalkulus bakal main di bilangan real. Nah, di sini kalau yang namanya fungsi pembulatan itu artinya yang mau dibulatkan tuh mungkin belum tentu bulat. Nah, makanya untuk memperumum ya berarti yang bisa kita gunakan adalah yang paling luas gitu ya, yaitu bilangan real. Ya bisa ya katakanlah 1,25 gitu ya, 1,91 dan seterusnya. Nah, tapi setelah dibulatkan, hasilnya haruslah merupakan bilangan bulat.
Jadi di sini domainnya adalah himpunan bilangan real, lalu range-nya adalah himpunan bilangan bulat. Ya, jadi apa? Itu contoh dari fungsi pembulatan ya, yang floor gitu ya. Kalau yang sailing juga sama nanti. Domainnya dari bilangan real, range-nya bilangan bulat. Nah, lalu kemudian kalau fungsi modulo, X modulo 2. Nah, di sini modulo itu artinya sisa pembagian. Jadi kalau Anda menggunakan pembagian susun gitu ya, itu kan ya kadang bisa jadi habis, bisa juga akan bersisa. Nah, sisanya itu yang disebut dengan dengan hasil dari fungsi modulo. Tentunya kalau misalnya Anda membagi dengan suatu bilangan, nanti sisa pembagiannya itu mestinya kan nggak akan melebihi pembaginya. Jadi misalkan Anda membagi dengan 5 misalkan, sisanya pasti ya nggak akan melebihi 5. Karena kalau sisanya melebihi 5 ya tinggal kita kurangi lagi ya, supaya sisa yang terakhir itu lebih kecil dari 5. Ya. Berarti sisanya kan pasti bilangan cacah yang yang lebih kecil dari 5 seperti itu ya. Nah, kalau X modulo 2 berarti kan sama aja sisa pembagian dari X dengan 2. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai modulo, ini kita hanya berbicara mengenai bilangan bulat. Lalu kemudian sisa pembagiannya ya dibagi 2, ya pilihannya ya hanya 0 atau 1. Apakah habis dibagi 2, berarti dia genap, atau dia bersisa 1, berarti dia ganjil. Nah, jadi di sini domainnya bilangan bulat, ya. Karena kalau bilangan real, saya rasa juga malah aneh nih mendefinisikan modulo di situ, walaupun mungkin bisa gitu ya. Tetapi range-nya ini adalah hanya 0 dan 1. Kalau modulo 3 ya berarti range-nya 0, 1, 2. Modulo 4 berarti range-nya 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Mungkin untuk yang nomor 1 dan 2 ada pertanyaan? Kalau sudah ada ya saya teruskan ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ya, berikan alasan kenapa F ini bukan fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Yang pertama fungsi 1 per X. Nah ini yang mungkin ya kalau orang matematika mungkin sudah sudah memahami, tapi ya kadang-kadang juga masih diperdebatkan begitu ya. Kita itu tidak bisa membagi dengan 0. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi jadi gambarnya gini ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti kan 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Pembagian itu kan sebenarnya membalik perkalian toh. 2 kali 3 6 ya. Berarti 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3. Nah, masalahnya 0 itu dikali berapapun hasilnya 0. Tidak akan menjadi 1. Berarti 0 kali sesuatu sama dengan 1 itu tidak ada solusinya. Ya, jadi 1 bagi 0 kan berarti sama aja kita mencari 0 itu dikali berapa supaya jadi 1. Padahal 0 dikali berapapun ketemunya 0. Ya, berarti nggak akan ada solusinya. Ya, berarti di sini 1 bagi 0 untuk X sama dengan 0 itu nggak terdefinisi.
Ya, kalau Anda menyebutnya tak hingga, itu kalau kita bicara limit. Itu semester depan di kalkulus. Kita akan bicara mengenai limit tak hingga. Tapi kalau ditanya ada apa enggak nilainya, jawabannya tidak ada. 1/0 itu tidak ada definisi. Ya. Jadi di sini kenapa dia bukan fungsi? Karena ada anggota domain, yaitu 0, yang tidak punya kawan. Ya, 0 tidak punya kawan untuk fungsi ini. Karena 1/0 tidak ada. Gitu ya. Jadi dia bukan fungsi, karena kalau fungsi setiap anggota domain harus dipetakan, harus ada nilai fungsinya. Gitu. Nah, karena 0 nilai fungsinya nggak ada, berarti dia bukan fungsi. Begitu ya. Lalu kemudian yang bagian B, fungsi akar X. Nah, ini yang juga mungkin ya juga mungkin kalau bukan orang matematika itu biasanya juga agak sedikit bingung juga ya. Akar dari X. Fungsi akar itu kan kebalikannya dari pangkat 2 ya. Bilangan positif kalau pangkat 2 positif. Bilangan negatif kalau dipangkat 2 negatif kali negatif positif juga. Berarti nilai dari fungsi pangkat 2, fungsi kuadrat itu pasti tidak akan negatif. Berarti akar X itu terdefinisi itu hanya kalau X-nya bukan bilangan negatif. Nah, padahal di sini kan domainnya bilangan real, domainnya kan. Ini kan bilangan real. Nah, tapi yang terdefinisi hanya untuk yang positif atau 0. Tapi yang negatif dia nggak terdefinisi. Berarti dia bukan fungsi di sini. Jadi kalau fungsi itu semua anggota domain harus bisa dipetakan. Nah, di sini yang bisa dipetakan hanyalah yang positif atau 0. Tapi kalau yang negatif nggak bisa. Berarti dia bukan fungsi. Lalu sama juga ini ya untuk yang nomor 4. Apakah F merupakan fungsi dari Z? Z itu bilangan bulat ya. R itu bilangan real. Nah, kalau Fn sama dengan plus minus n. Ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Kalau fungsi itu dia harus konsisten. Jadi satu anggota domain dipetakan ke satu anggota kodomain. Tidak boleh mendua gitu ya. Jadi di sini kalau Fn sama dengan plus minus n, ini bukan fungsi. Karena nilainya jadi ada 2, tidak konsisten. Ya. Jadi di sini kalau n-nya sudah jelas, nilai fungsinya juga harus jelas. Gitu ya. Itu salah satu istilahnya apa ya, sisi bagusnya dari matematika, yang bikin matematika itu lebih mudah. Gitu ya. Beda kalau sama, ya katakanlah ilmu politik gitu ya. Inputnya sama, outputnya bisa beda. Ya, tapi kalau Anda informatika, Anda landasannya dari logika, inputnya sama, outputnya harus sama, harus konsisten gitu dong. Ya, kecuali kalau mungkin itu fungsi random ya, lain lagi. Ya, jadi dia bukan fungsi di sini karena nilainya tidak tunggal. Fungsi itu nilainya harus tunggal untuk setiap anggota domain. Lalu kemudian yang berikutnya, Fn sama dengan akar dari n pangkat 2 plus 1. Ini juga merupakan fungsi kalau ini. Karena apa? Di sini n-nya berapapun, baik yang positif, negatif maupun yang 0, pasti n pangkat 2 itu tidak akan negatif. Ya, n pangkat 2 tidak akan negatif. Karena plus kali plus plus, minus kali minus juga plus. 0 kali 0, 0. Berarti kan nggak mungkin negatif ya, hanya ada positif atau 0. Jadi kalau Anda tambahkan dengan 1, ya pasti hasilnya akan positif. Ya kan? Kalau hasilnya positif, bisa ditarik akarnya. Ya kan gitu ya, bisa tarik akarnya. Ya, jadi di sini yang Fn, ya akar dari n pangkat 2 tambah 1, dia merupakan fungsi.
Ya, lalu yang kelima untuk komposisi, ya saya rasa ini ya juga tidak terlalu sulit di sini. Jadi di sini fx sama dengan 3x tambah 1, maaf ini mungkin fx nih harusnya ini ya, ini fx. Lalu kemudian gx-nya 2x pangkat 2. Lalu kalau f komposisi f, itu artinya berarti dari fx dipetakan kembali dengan fx. Berarti di sini f dari fx. Fx-nya adalah 3x tambah 1. Nah, 3x tambah 1 ini menggantikan perannya x di sini. Berarti menjadi 3 kali 3x tambah 1 tambah 1. Ya. Jadi di sini ya kali 3 tambah 1, kali 3 lagi tambah 1 lagi. Ya, sehingga menjadi 9x tambah 4. Kalau f komposisi G, ya berarti yang diganti adalah ya x-nya diganti dengan 2x pangkat 2. Ya, sehingga menjadi ya di situ 3 kali sesuatu tambah 1, sedangkan sesuatu itu adalah gx ya. Sehingga menjadi 6x pangkat 2 tambah 1. Nah, tapi kalau dibalik yang G komposisi F, ya ini berarti dikerjakan dulu yang 3x plus 1, baru dikuadratkan kali 2. Ketemunya nanti berbeda. Ya. Jadi secara umum, yang F komposisi G dengan G komposisi F, itu akan menjadi dua buah fungsi yang berbeda secara umum. Ya, di sini ini Anda jangan asal bolak-balik urutannya gitu ya. F komposisi G dan G komposisi F itu bisa menjadi dua fungsi yang berbeda. Jadi ini dikali dulu, tambahkan, baru dikuadratkan. Dengan mungkin dikuadratkan dulu, baru dikali dan ditambah. Kan nanti beda hasilnya. Ya, yang G komposisi G ya juga secara idenya sama. Ya, jadi itu ya untuk yang komposisi soal latihan, soal latihan mengenai fungsi komposisi dan juga mengenai domain, kodomain dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan mungkin? Atau mungkin ada yang belum jelas misalkan gitu? Pak, permisi mau tanya, itu nanti kita juga membahas tentang grafik apa enggak, Pak? Apa? Kita juga membahas tentang grafik apa tidak? Grafik fungsi. Iya. Ya, sebenarnya kalau Anda bicara mengenai grafik itu, ya mungkin itu untuk fungsi-fungsi yang ini ya, domainnya itu continue ya, domain bilangan real gitu ya. Jadi misalkan kayak fungsi sinus, logaritma, dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti itu nanti nanti kalian mungkin baru belajarnya di kalkulus ya. Karena kan kita di sini kan sebenarnya matematika diskrit ya. Karena diskrit itu kan sesuatu yang countable, yang terhitung. Jadi kalau misalkan kita membuat grafiknya ya nanti yang ada malah seperti kumpulan titik gitu ya. Misalkan seperti soal nomor 1 ini ya. Ini kalau Anda gambar grafiknya ya ini kan hanya menjadi sekumpulan titik ya, 0,8, 1,10, 2,12 seperti itu. Tapi kalau misalkan ini dibuat rentang yang kontinu dari 0 sampai 7, itu jadi sebuah persamaan garis. Seperti itu. Tapi kalau untuk grafik ya yang semacam itu saya rasa itu baru nanti akan dipelajari di kalkulus. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik, ya. Oke. Ya, lalu untuk yang soal-soal latihan yang kedua ya, ini mengenai jenis-jenis fungsi. Ya, ini hampir habis baterai saya. Saya colokkan dulu.
Oke, oh mungkin malah saya lebih baik share PPT-nya dulu aja ya. Maaf, bisa PPT-nya dulu mungkin ya. Oh, protected. Oops. Kok gitu? Ya, di sini ya sifat-sifat dari fungsi itu ya kita harus membedakan ya antara domain, codomain dengan range. Jadi di sini ini daerah asal dari nilai satu fungsi ini disebut dengan domain, lalu tujuannya adalah codomain, tetapi bukan berarti semua anggota codomain akan habis. Setiap anggota domain itu harus ada pasangannya, tetapi belum tentu setiap anggota codomain punya pasangan. Nah, jadi di sini dia dikatakan surjektif kalau untuk setiap anggota codomainnya kita bisa menemukan minimal satu anggota dari domain sehingga ya FA sama dengan B. Ya, Anda membayangkan gini ya, misalkan ada himpunan pria gitu ya, isinya 5 orang pria dan ada himpunan 7 orang wanita. Nah, kalau misalkan 5 orang pria itu diketahui masing-masing punya satu istri di himpunan codomainnya itu, ya berarti kan dari 5 pria hanya akan ada 5 wanita yang menjadi pasangan masing-masing. Berarti kan kalau tadi di codomainnya ada 7 wanita, berarti ada dua wanita yang tidak bersuami di domainnya, gitu ya. Nah, tapi kalau surjektif itu artinya dia range sama dengan codomain. Jadi setiap anggota codomain pasti punya kawan di domain. Itu kalau surjektif. Tapi hati-hati, di sini bisa jadi ada yang 2 anggota domain menuju ke anggota yang sama di codomain. Ini kan seperti kemarin ya, pigeonhole principle, prinsip sarang merpati. Ya, karena yang anggota domain lebih banyak daripada codomain. Ini memang habis, tapi akan ada 2 yang berebut. Nah, kalau fungsi injektif itu artinya adalah setiap anggota domain itu dipasangkan dengan anggota yang berbeda-beda pada codomain. Jadi tidak saling berebut. Ya, yang di sini ini mungkin ini contoh yang Ya, ini contoh yang tidak injektif di sini ya. Karena di sini A1 dan A2 menuju ke B1 ya. Jadi kalau injektif itu prinsipnya masing-masing anggota itu memiliki pasangan yang berbeda-beda, tidak saling berebut ya. Ya, jadi yang di gambar ini contoh yang tidak injektif. Nah, kalau yang fungsi bijektif itu artinya dia terpenuhi surjektif sekaligus injektif. Ya, inilah kehidupan ideal gitu ya. Jadi Anda bayangkan ya misalkan ada di satu desa gitu ya, itu katakanlah ada 10 pemuda dan 10 pemudi begitu, lalu mereka katakanlah ya sudah kita 10 pemuda ya masing-masing ya mencari sendiri pasangannya gitu ya. Tidak berebut, masing-masing dapat 1 dan juga nggak ada yang sendirian seperti itu ya. Jadi kalau bijektif itu artinya ya di codomainnya itu semuanya habis, tetapi juga tidak ada yang harus berebut. Dan bijektif ini nanti bisa tercipta kalau anggota dari domain dengan codomainnya sama banyak kalau dia berhingga gitu ya. Ya, jadi itu untuk fungsi bijektif ya. Nah, lalu kalau misalkan fungsi inverse itu bisa didefinisikan kalau dia merupakan fungsi bijektif ya. Jadi kalau
A dipetakan ke B, ya ini dibalik, B dipetakan ke A. Jadi ya dari suami ke istri ke suami. Itu kan kalau itu bijektif itu akan menjadi suatu definisi yang well defined. Seperti itu. Oke, nah kalau seperti itu kita bisa kembali ke soal latihan. Nah, di sini fungsi fx sama dengan x. Dengan x-nya ini anggota dari domainnya 0, 1, 2, 3. Ya, kalau Anda amati x dipetakan ke dirinya sendiri, ya berarti f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 2, f3 sama dengan 3. Ya, dan di sini berarti anggota kodomainnya semuanya habis ya, maksudnya semuanya punya pasangan ya, yaitu dirinya sendiri. Berarti dia merupakan fungsi yang surjektif. Tapi bagaimana dengan yang B? F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 2, F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 2. Nah, di sini range-nya itu hanyalah 1 atau 2. Ya, output-nya itu hanya 1 atau 2. Berarti 0 sama 3 ini tidak punya kawan di domainnya. Tidak ada X sehingga Fx sama dengan 0 atau Fx sama dengan 3. Berarti dia tidak surjektif ya, karena range tidak sama dengan kodomain. Lalu untuk yang nomor 2, apakah fungsi f ya dari 0, 1, 2, 3 menuju ke 0, 1 sampai 7, apakah ini merupakan fungsi injektif dan apa alasannya? Yang pertama, fx sama dengan x tambah 1. Nah, kalau seperti itu berarti 0 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Nah, di sini ternyata masing-masing dipetakan ke anggota kodomain yang berbeda-beda. Berarti betul dia injektif. Tidak ada yang sama di sini kan. Tetapi kalau misalkan yang kedua, F0 sama dengan 3, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 4, F3 sama dengan 1. Nah, di sini ada dua anggota domain, 1 dan 3, yang petanya sama dengan 1. Berarti kan ada dua anggota berbeda yang dipetakan ke anggota yang sama. Berarti dia tidak injektif di sini. Ya, lalu yang nomor 3, manakah yang merupakan fungsi bijektif? Ya, di sini saya rasa tuh yang contoh nomor 1 yang poin A ya, karena ini anggota kodomainnya habis dan juga setiap anggota domain dipetakan ke anggota kodomain yang berbeda-beda. Kalau yang nomor 2 bagian A itu dia injektif, tapi dia tidak surjektif ya. Karena range-nya hanya 1, 2, 3, 4. Tapi yang 7, 6, 5, 0 itu tidak punya kawan. Oke. Ya, kalau yang lainnya karena itu nggak surjektif, nggak injektif, pasti nggak bijektif ya. Bijektif ya. Kalau kita menentukan inverse gitu ya, itu kita bisa memisalkan ya Y sama dengan Fx ya. Jadi Y sama dengan apanya X, lalu kita otak-atik ya, bisa kita pindah ruas, bisa kita kali silang dan lain sebagainya, supaya X sama dengan apanya Y gitu ya. Jadi kalau inverse membalik ya, jadi kita tahunya Y itu apanya X, kita balik X itu apanya Y. Ya. Jadi goalnya adalah dari Y sama dengan sesuatu dari X, menjadi X sama dengan sesuatu dari Y. Sesuatu dari Y ya. Ya, di sini ya kalau misalkan kali 3 ya kebalikannya bagi 3. Tambah 1 ya kebalikannya kurangi 1. Nah, ini kalau yang
Kalau yang pangkat, ya ini agak hati-hati. Kalau pangkat 3, ya berarti kan plus kali plus jadinya plus. Kalau minus, minus kali minus, minus lah ya. Kalau pangkat ganjil ya plus minus jadi minus ya, tidak mengubah tanda ya. Berarti di sini kita bisa menarik akar pangkatnya. Tidak masalah di sini. Dan kalau Anda mengkomposisikan suatu fungsi dengan inverse-nya, pasti Anda akan mendapatkan kembali X-nya ya. Atau ini disebut dengan namanya fungsi identitas. Jadi X dipetakan oleh fungsi F, lalu dikembalikan lagi dengan F inverse, ya pasti kembali ke X. Nah, lalu ya untuk yang enkripsi, ya sebenarnya karena ini masih sederhana, saya bisa langsung seperti ini, tinggal geser satu alfabet begitu ya. Ya, jadi itu ya contoh pembahasan soal-soal mengenai fungsi, gitu ya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Saya, Pak, Ya, mana? itu yang nomor 1A itu juga merupakan fungsi injektif, Pak. 1A, iya. 1A juga injektif karena di sini setiap anggota domain ya itu hasil petanya kan berbeda-beda ya. Jadi dia juga injektif ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, dia subjektif sekaligus injektif. Berarti dia bijektif ya. Jadi harus terpenuhi dua-duanya. Ya, mungkin Anda membayangkan ya, mungkin ini sebenarnya konsepnya fungsi ini kan ya sedikit banyak bukan yang hitung-hitungan gitu ya. Tapi Anda memahami apa itu domain, apa itu codomain, apa itu range, lalu ada juga komposisi, inverse, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya penerapannya nanti Anda akan main juga tuh saat Anda membuat suatu program, Anda kan harus mendefinisikan juga apa domainnya. Ya. Misalkan Anda membuat program untuk menerima input berupa angka, itu kan juga harus jelas angkanya seperti apa. Apakah bilangan bulat atau bilangan asli, atau bilangan pecahan juga boleh, atau bilangan real, seperti itu. Itu kan juga harus Anda definisikan, karena kalau tidak nanti nggak akan jalan programnya, gitu ya. Atau itu inputnya berupa kalimat, ya berupa apa alfabet dan lain sebagainya, gitu ya. Atau berupa simbol-simbol, itu kan Anda harus definisikan. Dan nanti range-nya juga nanti harus Anda definisikan juga. Jangan sampai Anda mendefinisikan misalkan Anda mendefinisikan ya misalkan fungsi tinggi badan, tapi kodomainnya malah himpunan alfabet, kan ya nggak masuk kan ya. Karena tinggi badan ya harusnya berupa angka kan, bukan berupa huruf gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian juga untuk misalkan ya kalau tadi ya mengapa kita perlu memahami injektif, subjektif, bijektif gitu ya. Ini mungkin ya bisa saya berikan gambaran gitu ya. Saya berikan gambaran ini untuk penyandian ya. Kebetulan saya juga di matematika saya juga belajar ini ya, ilmu kriptografi. Jadi kita ini kan sebenarnya ya hidup di era digital. Banyak sekali informasi kita yang mungkin bisa diretas ya, dihack ya. Dan itu mungkin tanpa Anda sadari gitu ya. Saat ya bahkan setiap kali kita browsing, data kita akan diambil sama Google. Ya, dan ya Google seolah-olah jadi seperti bisa membaca privasi kita secara legal gitu ya. Tapi tentu saja mereka punya kode etik gitu ya. Tapi tentu saja mereka harus mengamankan, karena kalau mereka tidak bagus security-nya, nanti akan ada banyak sekali data klien yang bisa dibocorkan.
Nah, jadi atau misalkan saat Anda kalau mengetik pesan WhatsApp kepada orang yang mungkin baru pertama kali Anda ajak chat, maka kan ada muncul pesan ini sudah end-to-end encryption gitu ya. Nah, itu artinya sebenarnya pesan yang Anda munculkan itu, kalau misalkan itu mau coba diretas, itu akan sudah berbentuk ya mungkin simbol-simbol atau berbentuk ya hal yang lain lah. Pokoknya sudah dienkripsi menjadi sesuatu yang nggak bisa dibaca. Nah, ini juga akan bermanfaat juga. Jadi ya saat kita mengirimkan suatu pesan itu supaya tidak diretas. Yang penting kan isinya sebenarnya kan. Anda mengenkripsikan dulu menjadi suatu kode, suatu sandi. Dan kemudian pihak yang menerima pesan ini kemudian menerjemahkannya kembali menjadi pesan yang asli. Ya, mungkin saya nggak tahu kalau Anda mungkin misalkan ya Anda sedang ingin gibah mengenai orang lain, tapi Anda khawatir kalau dia mungkin ngerasain kalau sedang digibahin gitu ya. Anda mungkin menggunakan bahasa daerah Anda yang dia nggak ngerti. Itu kan juga merupakan suatu contoh ya semacam kode gitu ya, walaupun ini kodenya berupa bahasa. Ya ini juga sama ya. Jadi supaya informasi itu tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, dia akan dienkripsi menjadi mungkin simbol-simbol yang tidak bisa dibaca. Dan yang mengetahui bagaimana cara membuat kode dan menerjemahkannya, tentunya hanyalah pihak pengirim dan penerima. Tentunya ya. Nah, di sini kira-kira fungsi enkripsi itu merupakan fungsi yang bagaimana ya? Apakah yang injektif, surjektif, bijektif, atau bagaimana? Saat kita mau mengubah suatu pesan menjadi suatu kode. Ya, tentunya ini harus merupakan suatu fungsi yang bijektif. Karena Anda pengennya apa? Supaya nanti setelah diterima bisa diterjemahkan kembali. Nah, bayangkan saja kalau misalkan fungsinya nggak bijektif. Bisa jadi dua pesan berbeda waktu dienkripsi menjadi kode yang sama. Nah, itu kan nanti saat diterjemahkan bisa jadi malah penerjemahannya jadi berbeda dari apa yang kita maksud. Pesan A sama pesan B ketemunya sama. Yang kita maksud A, tapi yang nangkepnya B. Ya, seperti itu. Jadi di sini fungsi enkripsi maupun dekripsi ini haruslah fungsi yang bijektif. Gitu ya. Ya, ini sebenarnya contoh sandi Caesar ya. Ini sandi yang sangat sederhana ya, hanya dengan menggeser alfabet. Tentunya sandi seperti ini mudah ditebak kalau dengan menggunakan dengan menggunakan teknologi saat ini gitu ya. Tapi ini bisa juga nanti dibuat lebih rumit lagi. Kalau yang sekarang ada itu RSA. RSA itu pakai kepangkatan ya. Jadi pertama bilangannya itu dibuat pesannya dibuat dalam bentuk deretan angka dulu, dipangkatkan, dibagi suatu bilangan, berapa sisanya. Ya, nah itu kan sudah kebayang kan, itu pasti hasilnya bakal sangat nggak tertebak gitu ya. Tapi juga ternyata somehow kalau misalkan pihak penerima ngerti ya kunci rahasianya, dia bisa menerjemahkan dengan cepat. Ya. Jadi itu salah satu penerapannya ya dari fungsi bijektif. Karena kita bukan hanya ingin bikin kode, tapi juga bisa mengembalikannya. Jangan sampai kita sudah bikin kode, ternyata malah yang menerima pesan salah menafsirkan, ya kan, jadi percuma kalau seperti itu kan. Malah tujuan utamanya jadi nggak tercapai.
Oke, baik. Jadi itu pembahasan mengenai fungsi, gitu ya. Untuk materi yang berikutnya mengenai teori graf, apakah sudah pada dibaca untuk lecture notes-nya? Ya, ini mungkin nanti saya akan memberikan sedikit pengantar saja ya. Nanti ya mungkin apa? Ya ini cukup banyak materinya. Dan itu yang membuat Romo Eko. Romo Eko itu uh, salah satu dosen di pendidikan matematika ya. Jadi beliau sudah membuat materi yang saya rasa sangat lengkap ya. Video juga saya rasa cukup lengkap. Jadi ya Anda ya mungkin silakan Anda pelajari ya. Mungkin minggu depan kita diskusi melalui grup WA begitu ya. Mungkin ini saya berikan sedikit saja pengantarnya begitu. Ya, jadi di sini teori graf itu ini sebetulnya ya banyak sekali ya apa penerapannya. Ini ya mudahnya Anda berbicara mengenai titik garis ya gitu ya. Kalau kemudian Anda menghubungkan satu titik dengan titik yang lain seperti itu. Nah, ini Romeko juga memberikan materi yang ya saya rasa berhubungan juga ya dengan nanti penerapan-penerapannya di bidang kalian. Misalkan saat Anda mencari di Google Map ya, mencari arah di Google Map. Itu kebayang nggak sih bagaimana algoritmanya? Bagaimana dia itu bisa apa namanya memberikan rekomendasi rute. Tentunya kan mereka membuat peta ini dalam bentuk yang berbeda. Mereka akan mendefinisikan beberapa titik persimpangan. Dan antara persimpangan mungkin dihubungkan oleh jalan, berapa jaraknya. Lalu kemudian mereka mencoba mengakumulasikan semua itu, mencoba semua kemungkinan, dan kemudian mencari rute yang paling efisien. Ya. Lalu kemudian, ya kalau misalkan Anda mungkin yang dari jauh ya, mungkin yang dari luar Jawa, mungkin Anda tidak bisa menuju ke bandara terdekat dari daerah asal Anda kalau Anda tidak transit di kota yang lain. Nah, lalu bagaimana? Misalkan dari Jogja saya mau ke misalkan ya ke Manado gitu ya. Mungkin juga ada mungkin yang penerbangan langsung. Tapi juga mungkin ada yang membutuhkan transit. Mungkin penerbangan yang langsung jamnya terbatas. Tapi kalau yang transit mungkin jamnya lebih fleksibel. Tapi bagaimana menemukan kombinasinya gitu ya. Apakah kita harus ke mana? Ke Jakarta dulu atau ke Bali dulu seperti itu. Dan bagaimana ya seperti misalkan ya travel travel agency itu ya kayak Traveloka dan lain sebagainya itu kok dia bisa memberikan rekomendasi. Nah, itu bagaimana algoritma untuk menemukannya. Ya, ini sebenarnya kan kalau Anda mungkin pernah naik pesawat gitu ya, Anda kan juga akan melihat bagaimana peta rutenya. Jadi di sini kan beberapa titik ini kan bandara-bandaranya, lalu apa suatu lintasan ini berarti menandakan adanya jalur langsung. Ya. Berarti kan saat saya memilih dua buah titik, berarti saya kan harus mencari bagaimana cara mencapai dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itu. Nah, disinilah kita main dengan graf. Ya, mungkin ya tuh untuk aplikasi pencarian tiket gitu ya. Nah, itu kan juga pasti ada. Dan juga mungkin untuk misalkan kalau game Sudoku gitu ya. Bagaimana komputer itu bisa menyelesaikan soal Sudoku. Tentunya kan ada beberapa hambatan ya. Satu baris tidak boleh ada angka yang sama, satu kolom tidak boleh ada angka yang sama, satu kotak juga tidak boleh ada angka yang sama. Nah, nanti hubungannya juga dapat dinyatakan dalam hubungan graf. Ya, lalu misalkan ya mungkin
masalah bikin jadwal gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa mata kuliah, kemudian ada beberapa mahasiswa yang mengambil bersamaan, nanti bagaimana menjadwalkannya supaya nanti untuk ujian tidak saling bertabrakan. Nah, ini juga nanti menggunakan graf ini ya. Jadi kita kayak memisahkan beberapa titik yang saling terhubung seperti itu. Lalu juga misalkan untuk mencari rute terpendek gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelilingi suatu tempat tapi dengan total rute yang paling pendek. Itu juga nanti bisa menggunakan teori graf. Ya, sebenarnya kalau dari sejarahnya teori graf itu dimulai dari ya abad ke-18 gitu ya. Ini sebuah kota di Rusia ya, Uni Soviet, namanya Königsberg. Nah, di situ ada sebuah wilayah gitu ya, mungkin semacam sebuah ya apa namanya ya, kayak pulau yang diapit sungai gitu ya. Ya, apalah namanya itu. Dan ini ada beberapa buah jembatan. Lalu kemudian ada sebuah teka-teki gitu ya. Apakah mungkin kita bisa melewati semua jembatan ini tepat satu kali dan kembali ke tempat kita memulainya gitu ya. Dan ternyata ditemukan bahwa itu nggak mungkin. Nah, kemudian apa alasannya? Nah, ternyata nanti berhubungan dengan bagaimana bentuk dari graf itu. Ya. Jadi ini adalah awal mula munculnya teori graf gitu ya. Seperti itu. Ya, ini ada banyak ya. Jadi saya harap ya kalian setelah ini bisa mempelajarinya gitu ya. Dan kemudian ya saya rasa ya kita bisa teruskan dengan diskusi ya. Mungkin kalau hari ini mungkin waktu masih dipakai untuk memahami ya, nanti ya mungkin bisa minggu depan ya. Bisa minggu depan kita diskusi. Tapi kalau minggu depan kita melalui grup WA. Lalu minggu depannya lagi kita kembali virtual meeting 2 minggu lagi. Lalu saya rasa itu berarti kita sudah membahas banyak mengenai fungsi dan graf, sehingga nanti 3 minggu lagi kita bisa mengadakan UTS yang kedua. Ya jangan kaget kalau ini terlalu cepat ya, tapi ya memang ya UTS kedua itu biasanya diantaranya UTS 1 dengan UAS. Ya. Jadi kita nanti masih ada 2 kali kuliah lagi, lalu minggu berikutnya baru kita UTS yang kedua dengan materinya fungsi sama graf. Ya baik, mungkin apakah ada pertanyaan mungkin? Ya cukup banyak yang kita bahas hari ini, jadi ya ini ternyata sudah lebih dari 1,5 jam. Ada pertanyaan atau tanggapan? Ya nanti film bahasannya saya bagikan di grup nanti. Mungkin saya rapikan sedikit ya. Ya, saya rasa kalau ada pertanyaan mungkin ya virtual meeting hari ini bisa kita cukupkan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, jangan lupa juga ya di LMS untuk mengisi presensi. Walaupun saya lihat sepertinya hadir semua, tapi ya supaya sama-sama enak ya lebih baik Anda juga mengisi kehadirannya sendiri-sendiri begitu ya. Ya, saya rasa itu untuk hari ini.
Terima kasih, selamat sore, dan selamat meneruskan aktivitas. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih.